Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Febianti Ningrum, absen 10, dan RR Monica Yuntias Hermawati, absen 30. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai teks eksposisi yang berjudul Secercah Harapan untuk Pendidikan Indonesia. Secercah Harapan untuk Pendidikan Indonesia. Sekolah merupakan satu wahana pembentukan karakter bangsa. Sekolah juga merupakan ruang utama di mana tunas-tunas muda harapan bangsa berjuang dan bersaing untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mampu bersaing di kancah global. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, tantangan di bidang pendidikan semakin besar agar mampu menyiapkan peserta didik yang mampu bersaing di kancah global. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan kurang tepat, mulai dari mata pelajaran hingga jam pelajaran yang tidak efektif untuk para siswa. Hal tersebut dikarenakan para siswa merasa bosan, menghabiskan waktu di kelas sekitar 6-8 jam hanya untuk membaca buku dan mengerjakan tugas saja. Padahal, ada cara yang lebih efektif agar para siswa tidak merasa bosan, yaitu 1 jam saja untuk belajar. Karena jika lebih dari 1 jam, otak manusia tidak mampu lagi menangkap pembelajaran dengan baik. Namun, tidak hanya itu. Di Indonesia sendiri banyak anak-anak yang memutuskan untuk tidak bersekolah dengan beberapa faktor yang menjadi alasan di dalamnya. Salah satunya adalah adanya keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah terpencil Indonesia yang mengakibatkan banyak calon siswa memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selain itu, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi sekarang masih dinilai belum merata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Adapun salah satu ilmuwan yang berkata bahwa manusia masa kini adalah para siswa yang nantinya akan berubah menjadi pekerja. Aturan belajar mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang itu sama dengan aturan jam seorang pekerja. Padahal, kemampuan rata-rata otak manusia hanya bisa menerima sekitar 20 menit pertama di jam pelajaran dimulai. Jika kita perhatikan di negara-negara berkembang, mereka hanya mampu menghasilkan orang yang dapat bekerja secara fisik saja. Salah satunya yaitu Indonesia. Mereka tidak dibiarkan untuk memilih minat bakat yang dimiliki mereka sendiri. Padahal hal tersebut yang penting dalam sistem pendidikan. Jika mereka dipaksa untuk mengikuti sistem yang ada, pasti ada beberapa siswa yang terpaksa dan berujung malas untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini sangat berbeda dengan negara yang maju. Jika di negara berkembang rata-rata jam pembelajarannya kurang lebih 6-8 jam. Tetapi di negara maju, jam belajarnya hanya sekitar 3-4 jam saja. Dan mengenai data putus sekolah anak Indonesia, menurut data UNICEF tahun 2016, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menerima pendidikan lanjutan, 600.000 anak usia SD, dan 1,9 juta anak usia SMP. Keadaan di mana anak mengalami keterlantaran sikap dan perlakuan terhadap orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak ini berkaitan dengan arti anak yang putus sekolah. Anak yang putus di tengah masa pembelajaran dan anak yang tidak melanjutkan pada tahap selanjutnya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, mulai dari keadaan ekonomi yang tidak mencukupi, faktor internal masing-masing anak, bisa dikatakan malas, ingin membantu orang tua, melanjutkan sekolah non formal seperti pondok, minder, sakit, cacat, atau kelainan. Kemudian lingkungan, seperti budaya dan kehidupan. Ada juga faktor dari orang tua yang kurang perhatian. Ada latar belakang keluarga, lembaga pendidikan pengajar, fasilitas, akses menuju tempat, kegiatan, maupun biaya.
Dari banyaknya anak yang mengalami putus sekolah ini akan menimbulkan peningkatan angka, rendahnya kualitas SDM, mengurangi kenakalan dan kejahatan, mengurangi bahkan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Melihat fakta dan data yang ada, kami berharap sistem pendidikan di Indonesia dapat mencontoh sistem pendidikan yang ada pada negara-negara maju dan mempertimbangkan segala aspek yang ada, terutama pada jam belajar yang cukup lama tersebut. Tentu, memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia tidaklah mudah, tapi kita masih punya waktu yang banyak untuk memperbaiki sistem pembelajaran ini semua. Dan mengenai cara mengatasi angka putus sekolah di Indonesia, bisa dengan mendorong partisipasi antara orang tua dan guru dalam pendidikan anak, yang hal ini seharusnya menjadi pembahasan penting pemerintah untuk kedepannya. Karena kami percaya bahwa akan ada secercah harapan untuk pendidikan Indonesia yang bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kami juga percaya bahwa pendidikan adalah kunci anak Indonesia meraih masa depan. Karena kemajuan suatu bangsa ada pada generasi anak Indonesia. Sekian presentasi dari kami mengenai pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.